Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Ricardus Anisetus Pelo. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Bilal, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis STEM. Setiap siswa itu unik dengan potensi dan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memaksimalkan potensi mereka. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut saya bagikan cerita praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid dengan pola STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang pertama yaitu situasi yang terjadi di dalam kelas, yang mana ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tipe gaya belajar, saya menemukan bahwa adanya perbedaan tingkat kemampuan berpikir kritis murid antara kelompok belajar kinestetik dan kelompok belajar visual ataupun auditori. Hal ini diketahui dari hasil analisis jawaban siswa terhadap soal-soal HOTS dalam LKPD ataupun POSTES. Kelompok gaya belajar kinestetik memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan dengan kelompok gaya belajar visual ataupun auditori. Situasi berikutnya yaitu dua fenomena yang sedang kita alami saat ini. Yang pertama, bonus demografi, di mana jumlah usia produktif 60% lebih banyak daripada usia non-produktif. Ini merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tetapi dapat menjadi beban apabila kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi. Selain itu, fenomena lainnya, ada beberapa lapangan pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030 yang menyebabkan kompetisi di dunia kerja semakin tinggi. Dari situasi tersebut, berikut tantangan yang saya hadapi, yaitu bagaimana cara saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menarik dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid, dan pembelajaran yang mempersiapkan murid agar mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, saya perlu menemukan pembelajaran yang inovatif yang dapat saya kolaborasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, beberapa lapangan pekerjaan akan hilang dan sebagiannya telah digantikan oleh mesin dan robot. Maka saya memilih pembelajaran berbasis STEM, pembelajaran yang melatih siswa untuk menciptakan sesuatu. Mengapa STEM itu penting? Karena selain STEM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, STEM juga melatih murid untuk menciptakan sesuatu berdasarkan konsep yang telah ia pelajari. STEM itu sendiri merupakan integrasi dari 4 komponen disiplin ilmu yang berbeda, yang terdiri dari sains, ilmu pengetahuan atau konsep yang telah dia pelajari, teknologi, aplikasi dari sains itu sendiri, engineering, yaitu suatu proses menciptakan sesuatu berdasarkan konsep yang telah ia pelajari, dan yang terakhir, mathematics, ya tentunya perhitungan. Berikut aksi saya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Berdasarkan analisis tes awal, saya membagi kelompok dalam tipe belajar atau gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, maka saya menggunakan beberapa platform digital dalam proses pembelajaran, yaitu Mentimeter,
live worksheet, word wall, dan barcode scanner. Berikut cuplikan aksi yang saya lakukan di dalam kelas. Kegiatan pembukaan diawali dengan doa, kemudian membuat keyakinan kelas bersama, mengidentifikasi perasaan murid menggunakan platform Mentimeter. Di sini, anak-anak diminta menulis apa yang mereka rasakan. Sekarang ingat hal-hal yang membuat kalian bahagia. Ingat hal-hal yang membuat kalian bahagia. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. Setelah melakukan teknik stop, dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, menggunakan LKPD interaktif, memanfaatkan platform live worksheet, yang mana di dalamnya terdapat konten yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar anak. Di video, tampak kelompok auditori sedang mengumpulkan data menggunakan video yang terdapat dalam LKPD worksheet. Sementara, untuk kelompok visual bisa mengamati melalui peta konsep yang ada dalam LKPD. Untuk kelompok kinestetik, sebagian besar beranggotakan siswa yang memiliki minat bermain game online dan pramuka, sehingga saya merancang pembelajaran dengan mengadopsi kegiatan hacking dalam pramuka. Murid menggunakan barcode scanner untuk memindai kode batang memperoleh materi tentang pembelajaran hari itu. Murid juga diberi kebebasan untuk menentukan produk apa yang akan mereka hasilkan. Sesi presentasi kelompok, setelah itu dilanjutkan dengan konfirmasi dari guru yang bersangkutan. Pada sesi post-test, saya menggunakan platform Wordwall agar anak lebih termotivasi dan tertarik untuk mengerjakan tes akhir. Menggunakan Mentimeter untuk refleksi pembelajaran dan ditutup dengan doa penutup. Pada tahap engineering design proses, murid diberi kebebasan untuk menciptakan suatu alat sederhana berdasarkan konsep yang mereka pelajari. Ada yang membuat dongkrak hidrolik, ada juga yang membuat jembatan hidrolik, serta ada juga yang membuat ekskavator. Di sini, murid berperan sebagai insinyur dalam merancang suatu alat. Refleksi yang saya ambil dari aksi yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM yang saya terapkan tidak hanya meningkatkan minat belajar murid, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang menjadi bekal baginya untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan aksi ini pula, saya mengalami kendala, yaitu saya kesulitan dalam mengontrol kelas, terutama bagi kelompok kinestetik yang berada di luar kelas. Solusinya, saya melibatkan rekan sejawat dalam tim guru IPA untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Setelah saya mengamati dan melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Pak Richard, sebagai guru IPA yang mengajar di SMP kelas 8, saya sangat termotivasi dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Pada saat proses pembelajaran itu dia menggunakan model pembelajaran yaitu berbasis STEM. Di sini saya melihat anak-anak itu sangat antusias dan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Pak Richard sendiri meminta siswa untuk membuat miniatur kapal selam dan hasilnya wow, luar biasa. Di sini saya melihat bahwa ini juga salah satu bentuk kita mendukung program Merdeka Belajar. Sukses terus ke depannya Pak Richard. Saya suka belajar IPA karena menarik. Saya suka belajar IPA karena suka membuat alat-alat. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM
adalah investasi masa depan anak. Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar menurut apa yang mereka sukai dan pengalaman belajar untuk menciptakan sesuatu, kita telah memberikan bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikian video praktik baik saya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sekian dan terima kasih.